Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tumbal Darah Bulan Suro. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam cerita ini, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Di pagi hari, waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Sementara peserta pengukuhan terlihat sedang sibuk untuk menyiapkan perlengkapan menjelajah pagi ini. Ada yang masih sarapan, ada yang baru beres mandi, ada juga yang sibuk memakai atribut pramuka mereka. Sementara para senior Dewan Ambalan sudah berbaris di lapangan, tengah melakukan gladi resi apel pagi sebelum penjelajahan segera dimulai. 2 menit lagi, waktu yang tersisa buat kalian menyiapkan perlengkapan untuk menjelajah. Setelah itu, tidak ada toleransi lagi bagi siapapun yang telat. Terdengar suara Zidan dari pengeras suara yang terpasang tidak jauh dari tenda posko. Suaranya terdengar sangat mencekam, sampai akhirnya semua peserta sudah berbaris di lapangan untuk mengikuti apel pagi sebelum mereka dilepas untuk melakukan penjelajahan hari ini. Nampak terlihat Ajeng sedang mencaci maki beberapa peserta yang telat ke lapangan karena tidak sesuai waktu yang telah ditentukan. Langkah Andra terhenti di samping kiri barisan peserta yang baru saja mendapat cacian dari Ajeng. Ia terlihat santai dan seperti tidak sedang terjadi apa-apa. "Siapa nama kamu?" Ajeng menunjuk Andra. Kali ini Ajeng menunjuk Andra dengan sangat dekat. "Sanggah, penegas 2. Oke." Ajeng melangkahkan kakinya menuju peserta yang sudah berbaris rapi, lalu melanjutkan kata-katanya. "Mana Sanggah penegas 2? Terlihat Faisal, Dion, dan teman-temannya mengangkat tangan mereka, lalu kembali diturunkan. "Kalian lihat anggota kalian, sudah telat, tanpa rasa bersalah, baju dikeluarkan, tidak pakai kaos kaki, rambut berantakan. Apa kalian tidak malu memiliki anggota seperti ini?" Suara Ajeng benar-benar terdengar menyeramkan kali ini. "Sudah kak, suruh push up saja." Terdengar suara Erika yang sedang melangkahkan kakinya ke dekat Ajeng. Ia juga terkenal sebagai senior yang cukup kejam terhadap junior-juniornya. Andra dibuat geram dengan ucapan barusan. Seandainya dia bukan seorang wanita dan bukan seniornya, mungkin pukulan Andra sudah mendarat di pipinya. "Kamu kenapa telat?" Kali ini Zidan sudah berada di hadapan Andra. "Maaf kak, maaf, gue bilang lu kenapa telat, ngapain minta maaf?" Zidan berteriak di hadapan Andra. Terlihat beberapa peserta yang sudah berbaris rapi, cemas dan khawatir melihat nasib Andra di tangan senior kali ini. "Tadi kan di toilet umumnya ngantri, ya jangan salahin peserta kalau banyak yang telat. Peserta berjumlah 400 lebih, sedangkan 60% peserta terdiri dari putra." Andra langsung menggunakan logikanya sebagai alasan. Logika Andra memang selalu mendekati kebenaran. "Maksud kamu, senior yang salah?" Erika ikut mendekat ke arah Andra. "Saya tidak bilang seperti itu," kata Andra berusaha melihat ke arah Erika. "Lalu, baju kamu kenapa tidak dimasukin?" kata Ajeng. Kali ini nada suaranya terdengar sedikit rendah sambil menunjuk baju Andra yang dibiarkan keluar. "Namanya juga buru-buru kak," kata Andra singkat. Sementara terdengar beberapa peserta yang sudah berbaris dengan rapi dan ada yang tertawa.
Zidan langsung murka dan berhasil menghentikan beberapa peserta yang tertawa mendengar kata-kata Andra barusan. Sudah, kalau mau diberi hukuman, cepat berikan hukuman pada peserta yang terlambat itu. Kalau seniornya cuma marah-marah, kapan apel paginya dimulai? Kapan pesertanya berangkat menjelajah? Tiba-tiba suara Fathan terdengar. Ia baru terlihat pagi ini. Kata-katanya barusan, secara tidak langsung, mencekik si Ajeng, Zidan dan juga Erika. Tapi mereka tidak bisa berkutik lagi jika mereka sudah berhadapan dengan sang pradana ambalan. Setelah semua peserta dibariskan dengan rapi, kegiatan selanjutnya pun dimulai. Gue capek. Andra akhirnya ambruk setelah dari tadi sempoyongan. Ayo dong Dra, kita jangan sampai keduluan sama Sangga di belakang kita. Kita dari tadi sudah banyak berhenti loh, sedangkan belum satu pos yang kita lewati. Adit berusaha mengingatkan si Andra. Tapi gue capek, Dit. Ya sudah, kalau kalian mau duluan saja. Tidak bisa begitu. Kita satu sangga, satu istirahat, semua istirahat. Satu minum, semua minum. Kata Dian yang sebenarnya memberi kode bahwa ia sangat haus. Ayo dong Dra, kita jalan dengan pelan saja. Ia lalu berusaha untuk bangkit dan berjalan kembali. 10 menit berlalu, ketika sangga mereka hampir mendekati pos 1. Andra sudah tidak terlihat dari rombongan mereka. Faisal, Dion, dan yang lainnya semakin panik dibuatnya. Kemana si Andra? Jangan sampai ia pingsan di jalan. Tapi mereka tidak menyadarinya. Dion dan kawan-kawannya terus berteriak, memanggil si Andra. Bahkan Faisal sudah mencari Andra, tapi Andra tidak ditemukan. Kemanakah si Andra? Andra! Faisal terus mencari Andra. Kini bukan hanya ia dan teman-teman satu sangganya, tapi seluruh peserta pengukuhan dan para senior ikut terjun langsung mencari Andra. Gimana Sal? Ketemu? Tanya Fathan pada Faisal. Belum Kak, jawab Faisal dengan suara ngos-ngosan. Itu anak memang dari awal selalu cari gara-gara. Sadar gak sih? Kita sudah banyak ngebuang waktu hanya untuk mencari bocah tengik itu. Bukan cuma itu, acara kita juga berantakan, kata Ajeng pada Fathan dengan nada sangat kesal. Jeng, ini itu musibah. Ini tanggung jawab kita sebagai senior, sebagai panitia Dewan Ambalan. Kalau Andra tidak ditemukan, siapa yang kena salah? Kita ini menyangkut nama ambalan kita. Fathan terdengar seperti membela Andra. Memang mungkin begitulah sebenarnya. Gue bingung deh sama Luhan. Gue tahu si Andra itu teman masa kecil lu. Dari kecil kalian selalu bersama. Tapi lu tidak harus menganak emaskan dia kan Tan? Erik membela Ajeng kali ini. Siapa yang menganak emaskan dia sih? Gue tidak pernah beda-bedain siapa-siapa. Fathan terbakar emosinya. Kali ini tidak peduli. Ia sedang dilihat oleh beberapa junior yang masih mencari Andra di sini. Sudahlah, kalian kalau ribut terus percuma. Mending kita cepat cari Andra sekarang. Lihat tuh, sudah mau sore. Kasihan juga kan Andra kalau sampai malam kita tidak nemu dia. Cindra, salah satu senior yang terlihat kalem, kali ini terpaksa ikut nimbrung ke dalam percakapan teman-temannya itu yang selalu ribut dan ribut. Di lain tempat, darah segar masih menetes dari lutut kaki kiri Andra. Ia sendiri bukan anak lelaki yang cengeng, tapi luka akibat kena bongkahan batu besar kali ini cukup membuatnya tidak berdaya. Ia menunduk menghela nafasnya, berusaha agar menahan rasa sakit dari luka itu. Tapi sepertinya luka yang menyerang di lututnya
kali ini sangat amat perih. Rasa nyeri karena mengelilingi lapangan saja belum hilang, tapi kali ini muncullah rasa nyeri baru yang sangat menyakitkan. Ia jadi menyesal karena pergi ke sungai untuk mencari air. Jika seandainya ia jujur saja pada teman-temannya itu bahwa ia haus, tidak perlulah ia meneguk air di sungai sana. Atau juga setidaknya ia bilang pada mereka dan meminta antar Faisal atau yang lainnya. Mungkin tidak akan seperti ini ceritanya. Andra kali ini benar-benar terjebak dalam situasi mengerikan. Langit sudah mulai gelap, sementara ia masih duduk bersandar pada sebuah batu besar. Bagaimana ia akan berdiri tegak untuk segera kembali ke tenda jika kakinya saja tidak mampu untuk berdiri tegak? Andra memejamkan matanya. Ia kali ini terlihat sangat pasrah. Ia hanya menunggu keajaiban, berharap teman-temannya menemukannya di sini, atau tidak sama sekali, dan ia akan menjadi mangsa lezat untuk hewan buas hutan ini. Bulu kuduknya mendadak berdiri ketika mendengar suara aneh, seperti suara hela nafas, tapi cukup keras. Entahlah itu suara apa. Pikirannya langsung beranggapan jika itu adalah suara harimau. Tidak, apakah Andra benar-benar akan menjadi santapan binatang buas kali ini? Di hadapan Andra kali ini, secara tiba-tiba berdiri seorang pria memakai penutup kepala berwarna hitam yang menyatu dengan bajunya. Wajah pria itu tidak terlihat cukup jelas, sehingga Andra tidak bisa mengenali siapa orang itu. Pria itu semakin dekat, melangkahkan kakinya ke arah Andra. Rasa takut kali ini benar-benar menyelimuti anak lelaki pemilik lesung pipi itu. "Lu siapa? Mau ngapain gua?" kata Andra pada pria yang memakai jubah panjang berwarna hitam itu. Pria itu berhenti, persis di hadapan Andra kali ini. Matanya nampak seperti mengeluarkan cahaya, tapi Andra tetap tidak bisa melihat jelas wajah itu, karena terhalang penutup kepala. Tepat sebelum azan maghrib berkumandang, pria misterius itu meninggalkan si Andra. Lukanya kini telah dibalut dengan kain putih oleh pria itu. Andra keheranan. Kenapa orang itu langsung lari begitu cepat ketika mendengar azan maghrib yang berkumandang dari bumi perkemahan sana? Mungkinkah orang itu makhluk jadi-jadian? Ya, Andra terus memutar otaknya. Kini Andra seperti mendapat kekuatan yang baru. Padahal orang itu hanya mengikat luka Andra dengan kain putih. Tidak diobati sama sekali. Tapi sepertinya sangat ampuh. Rasanya nyerinya sedikit hilang. Bahkan Andra sudah bisa melangkahkan kakinya. Tapi ia masih kepikiran pria tadi. Siapa sebenarnya? Ada keperluan apa sore hari seperti ini? Ia bermain di hutan. Andra berharap bisa bertemu orang tadi. Ia belum sempat mengucapkan terima kasih padanya. Andra! Faisal berteriak ketika melihat sosok temannya itu tengah berjalan ke arah tenda. Lalu teman-teman yang lain langsung menghampiri si Andra. Mereka heran melihat Andra dengan lutut yang dibalut kain putih. Tentu ini membuat mereka panik. Para senior yang tahu Andra sudah kembali ke bumi perkemahan tentu merasa lega. Tidak henti-hentinya mereka memarahi Andra, meskipun Andra tahu ucapan para seniornya itu tidak lain karena mereka mengkhawatirkan si Andra. Malam harinya, warga setempat, Pak Hasno dan beberapa warga yang sudah bersiap-siap selepas maghrib tadi dengan membawa obor masing-masing, nampaknya sudah siap untuk mengusir Halimah dengan keluarganya. Tidak lupa Ustadz Fikri
dan juga Pak Sul selaku kepala desa ikut bergabung agar warganya ini tidak main hakim sendiri. Mereka mulai masuk ke dalam hutan Situ Cakung yang diadakan kegiatan pengukuhan pramuka. Nampak terlihat beberapa anak yang memakai seragam pramuka terheran-heran dan ketakutan melihat kerimbunan warga berbondong-bondong membawa obor sambil sesekali berteriak, "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Tentu saja ini membuat kaget para senior ambalan. Andra dan Fathan langsung keluar dari tenda posko ketika mendengar suara takbir yang dilontarkan oleh warga. Fathan berlari menuju warga yang masih berjalan ke kediaman Halimah yang berada tepat di tengah-tengah hutan Situ Cakung. "Pak," Fathan memanggil Mas Didit yang waktu itu berjalan paling belakang. "Kenapa, Dek?" Mas Didit menghampiri Fathan. "Maaf, ini ada apa ya rame-rame?" tanya Fathan antusias. "Oh, ini kami mau mengusir keluarga penganut aliran sesat yang tinggal di hutan ini, Dek," jawab Mas Didit. "Aliran sesat?" "Iya, Dek. Untuk kebaikan, sebaiknya adik beserta rombongan yang lain pergi meninggalkan hutan ini saja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan." Pak Hasno menjelaskan. Rupanya ia berbalik arah melihat Mas Didit yang tengah berbicara dengan Fathan. "Serem, Tan. Kita pulang saat ini juga ya, Tan. Kita lakukan upacara pengukuhan di sekolah saja," kata Erika, yang ternyata sudah dari tadi berada di belakang Fathan bersama si Ajeng, Zidan, dan para senior lainnya. "Atau untuk berjaga-jaga, kalian boleh ikut bersama kami menggerebek penganut aliran sesat itu, dan tolong beritahu yang lainnya agar tidak ada yang meninggalkan tempat ini. Semuanya lebih baik berkumpul," Pak Hasno kembali mengingatkan. "Kita tidak ikut, Pak. Sebaiknya kita di sini saja. Terima kasih atas infonya, Pak," kata Fathan pada Pak Hasno. "Saya boleh ikut, Pak?" Tiba-tiba Andra mendekat ke arah Pak Hasno. Mas Didit langsung mengiyakan. Di saat para peserta maupun senior memilih berada di tempat perkemahan dan tidak ada yang ikut satupun, Andra malah nekat ikut bersama Pak Hasno dan juga rombongan masuk lebih dalam menelusuri Situ Cakung. Erika, Zidan, dan Ajeng maupun Fathan tidak bisa melarang Andra yang sangat ingin ikut ke dalam hutan sana. Tidak mungkin juga Ajeng atau Erika memarahi Andra di depan warga kampung. "Kalau begitu, saya juga ikut, Pak," kata Fathan mantap dengan ucapannya barusan. "Gue juga ikut," Zidan ikut menyahut. Para peserta terlihat sangat ketakutan begitu mendengar kabar ini. Apalagi mendengar selentingan warga jika penganut aliran sesat itu bisa menghilang dan tengah mengincar tumbal 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Tentu saja mereka semakin takut. Entahlah itu benar atau hanya isu yang memperkeruh suasana. Para peserta sudah terlanjur dibuat takut oleh isu itu. Bukan hanya para peserta saja, sepertinya para senior juga. Meskipun Jendra dari tadi tidak henti-hentinya mengingatkan semuanya agar tidak panik dan menghilangkan ketakutannya. Sementara itu Andra, Fathan, dan Zidan masih berjalan bersama Pak Hasno dan juga rombongannya menelusuri hutan Situ Cakung. Dari jauh terlihat ada sebuah rumah tua terbuat dari kayu dengan 2 buah obor terpasang di depannya. Para warga kembali meneriakkan takbir ketika tepat berada di depan rumah tua itu.
Sebagian ada yang melempari rumah tua itu dengan batu yang mereka bawa. Nasihat Ustadz Fikri maupun kepala desa sudah tidak ampuh kali ini. Woi, woi, bangsat, keluar! Keluar kau kafir! Kita bakar saja hidup-hidup! Setan kalian! Keluar ayo, sekarang juga! Kata-kata itu bergantian dikeluarkan oleh beberapa warga yang sudah terlanjur terbakar emosi. Andra hanya diam terpaku di samping Fathan, sementara Zidan terlihat sangat ketakutan, walau ia sudah berada di depan Mas Didi. Tidak terasa sudah 20 menit berlalu, para warga masih berdiri tegak di hadapan rumah tua yang konon dihuni oleh penganut aliran sesat itu. Lalu mata Andra menangkap sesuatu. Ya, matanya memang benar-benar sangat cekatan. Ia tidak mungkin salah melihat. Sosok bayangan hitam baru saja keluar dengan cepat, seperti layaknya kilat, dari arah belakang rumah itu. Entah sosok apa yang keluar barusan. Yang pasti semua itu telah terekam di mata Andra. Karena merasa sudah berdiri terlalu lama, beberapa warga dengan cepat berlarian masuk menuju rumah tua itu, termasuk Pak Hasno dan juga Ustadz Fikri. Mereka sudah berada di dalam rumah tua itu, tapi tidak ada orang satupun. Yang ada hanya sebuah perabot tua kuno yang menjadi asimat rumah ini. Terlihat beberapa kalung yang terbuat dari tulang tergantung dekat pintu kamar. Pak Hasno berteriak ketika yakin rumah ini dijadikan tempat aliran sesat. Sementara warga yang masih di luar berebut untuk ikut masuk menuju rumah itu. Sadar mereka telah kecolongan, mereka langsung melemparkan obor ke dalam rumah itu. Lalu para warga segera keluar meninggalkan rumah itu. Kini rumah itu telah menjadi bukit api. Rumah itu sudah terbakar. Malam ini Fathan memberikan komando bagi semua sangga agar mereka membongkar tendanya masing-masing. Ustadz Fikri memang menganjurkan agar mereka malam ini juga meninggalkan hutan Situ Cekung. Ustadz Fikri takut akan terjadi sesuatu pada mereka. Tapi sebelum mereka meninggalkan hutan Situ Cekung, Pak Hasno tidak henti-hentinya mengingatkan agar mereka melakukan ritual di sini, atau lebih dikenal ritual Papuyu, di mana para pendatang harus melakukan mandi dengan air yang ditaburi 7 rupa bunga di hadapan sebuah api yang sudah disediakan oleh warga pada sebuah tempat mirip seperti drum, hanya saja ukurannya lebih kecil dan tidak terlalu tinggi. Warga di sini menyebutnya dengan luyang. Di depan hutan Situ Cekung sudah terdapat banyak luyang dan sebuah ember berisikan air yang sudah dicampur dengan bunga 7 rupa yang selalu dipakai oleh pendatang untuk melakukan ritual itu. Entahlah dari mana ritual itu berasal. Ketika Fathan menanyakannya kepada Pak Hasno, ia hanya mengatakan mengikuti adat istiadat temurun nenek moyang Situ Cekung, yang pasti jika ritual itu dilanggar akan ada sebuah malapetaka kepada orang yang melanggarnya. Para peserta maupun senior kini sudah bergantian melakukan ritual Papuyu itu. Terlihat Andra dan kawan-kawannya sedang mengitari barisan yang cukup panjang. Walau warga sudah menyediakan banyak kuyang, namun sepertinya mereka tetap harus mengantri. Gila, selesai jam berapa kalau ngantri seperti ini? Andra sudah terlihat tidak sabar berdiri dalam antrian. Sementara itu terlihat Fathan yang baru saja selesai melakukan ritual Papuyu. Rupanya Andra bermaksud
untuk tidak mengikuti ritual Papuyuh tersebut. Sampai ritual Papuyuh sudah selesai dan tidak ada orang yang mengantri. Rupanya Andra tidak terbesit keinginan sedikitpun untuk mengikuti ritual yang diharuskan bagi pendatang yang keluar dari hutan Situ Cekung. Andra memang tidak percaya tentang sesuatu yang berbau mitos atau tahayul. Logika Andra mengatakan, tidak mungkin rasanya seseorang akan celaka hanya karena tidak mengikuti ritual itu. Andra teringat pada sosok pria berjubah hitam yang menolongnya tadi sore. Semuanya masih penuh tanda tanya. Orang itu memang misterius. Ia datang begitu saja tanpa diundang dan pergi dengan cepat begitu azan berkumandang. "Dra," kata Faisal yang duduk di belakang Andra sambil menepuk pelan pundaknya. "Kenapa? Lu tadi kemana? Kok gue nggak lihat lu mandi kembang?" "Oh, gue ke bus duluan." "Hah? Parah lu. Jadi, lu nggak ikut ritual itu?" "Shh, jangan berisik. Ntar orang-orang pada tahu." "Lu nggak takut apa?" Kali ini Faisal mengecilkan volume suaranya. "Sudahlah, takut apaan sih? Hari gini masih percaya yang begituan." Ya, itulah seorang Andra. Logika Andra mengatakan, makhluk halus tak akan mampu membunuh manusia. Manusia derajatnya lebih tinggi. Setidaknya itulah yang tertulis di kitab suci yang ia yakini. Makhluk halus hanya bisa menakut-nakuti manusia. Mungkin jika seandainya makhluk halus menampakkan diri di hadapan Andra, ia akan mengajak makhluk halus itu untuk berduel atau goyang dumang. Itulah si Andra. "Loh, kok di sini?" Andra baru saja bangun dari tidur lelapnya sekitar pukul 6:30 pagi. Tapi ia terkejut bukan main ketika melihat sosok Fatan yang berada di meja makan tengah menyiapkan sarapan pagi yang seharusnya dilakukan oleh sang ibu. Tidak aneh jika Andra heran sendiri, sementara Fatan terlihat sudah memakai seragam sekolahnya. Fatan memang selalu bangun awal. Ia tidak pernah melewatkan waktu ibadah di saat sebagian orang-orang masih terlelap tidur. "Kenapa? Mendingan daripada bengong di situ, cepetan mandi sana, ntar telat," perintah Fatan pada Andra. Ia sudah sangat mirip sekali dengan ibunya. Andra tidak mau banyak berpikir pagi ini, karena ia baru saja bangun tidur. Otaknya masih lemah, jika baru melek. Ia langsung pergi menuju kamar mandi untuk menyegarkan badannya. "Dra, ibu berangkat ya. Pagi ini ibu harus berangkat ke Pekanbaru. Ibu ada urusan soal pekerjaan. Mungkin ibu di sana selama 9 hari lebih. Tadi ibu tidak tega bangunin kamu, karena ibu lihat kamu lelap banget tidurnya. Makanya subuh tadi ibu sudah ke rumah Fatan, minta tolong sama dia. Dan selama ibu tidak ada, Fatan yang bertugas menggantikan ibu di rumah ini. Hitung-hitung nemeni kamu. Kamu jangan bandel dan ngelawan dia. Biar bagaimanapun, dia sudah seperti kakak kamu. Pokoknya kalau ibu terima aduan dari Fatan karena kamu berulah, tahu sendiri akibatnya. Jangan khawatir, uang jajan selama 9 hari ibu titipkan sama Fatan. Jadi kamu tinggal minta sama dia. Dan jangan boros. Ibu tahu Fatan orangnya hemat, jadi dia sedikit meringankan ibu. Pokoknya berapapun Fatan kasih, kamu jangan bantah. Dia sudah baik banget, sampai dia mau buat sarapan pagi buat kamu. Dan sebelum ibu berangkat, ibu sempetin nulis surat ini.
Hati-hati ya, jaga diri baik-baik. Jangan bandel. Ibu sayang kamu. Love you, Andra. Andra baru saja membaca isi surat dari ibunya yang dititipkan lewat si Fathan. Tidak biasanya ia membaca pagi-pagi buta seperti ini. Apalagi isi surat sang ibu cukup panjang bagi Andra. Anak-anak, kenalkan, ini adalah Malik. Mulai sekarang dia akan menjadi teman baru kalian di kelas 10A. Malik, ayo kenalkan dirimu. Pak Koko mempersilahkan Malik memperkenalkan dirinya. Nama saya Malik, ujar si Malik. Jam istirahat selalu digunakan Andra untuk bermain basket. Malik keluar bersama Andra. Sesampainya di lapangan basket, Andra langsung mengajak duel Malik bermain basket. Pertandingan yang kurang dari 30 menit itu ternyata banyak menghadirkan penonton. Fathan dan beberapa anak-anak kelas 12 juga ikut menyaksikan Andra berduel dengan anak baru itu. Semuanya sudah yakin anak baru itu pasti kalah skor oleh Andra. Ya, walaupun baru 4 bulan Andra berada di sekolah ini, semua sudah mengetahui jika Andra sangat jago dalam bermain basket. Namun sepertinya tidak untuk kali ini. Para murid yang menyaksikan duel Andra dan Malik sangat tercengang dengan kemahiran Malik memainkan bola basketnya. Dan kali ini Dewi Fortuna tidak berpihak pada Andra. Malik berhasil mengalahkan Andra. Tentu saja ini membuat Andra kesal dan malu. Apalagi teman-temannya menyaksikan duel barusan. Baju Malik basah oleh keringat. Tapi kali ini berbeda seperti Andra. Aroma keringat Malik sangat harum. Bahkan baunya mirip seperti bunga melati. Murid-murid langsung berpikiran Malik memakai parfum mahal sehingga aromanya sangat lembut. Tapi jika ini efek dari sebuah parfum, kenapa baru tercium ketika Malik mengeluarkan keringat? Tidak terasa, 5 hari berlalu begitu dengan cepat. Entah kenapa Andra semakin dekat dengan Malik. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan akal sehat. Kenapa Andra selalu berada di dekat Malik? Yang pasti jika ia berada dekat Malik, akan ada hal baru yang ia pelajari. Setiap sore mereka sering bermain basket bersama. Malik memang lebih jago dibanding Andra. Dan rupanya Andra ingin menyerap keahlian Malik. Tentu saja Malik tidak keberatan mengajarkan trik yang dimilikinya. Bahkan mereka saling bertukar kelebihan satu sama lain. Andra dan Malik sudah benar-benar menjadi seorang sahabat, walau mereka baru kenal beberapa hari. Sepulang dari sekolah, mereka sering bermain bersama. Sekedar main badminton ke bukit yang menjadi tempat aduan Malik saat ia bersedih. Dan masih banyak lagi. Andra sendiri tidak sadar jika selama 5 hari ini ia sudah banyak berubah semenjak dekat dengan Malik. Ia jarang berkumpul dengan Faisal, Dion, dan juga lainnya. Tentu saja mereka heran dengan perubahan sikap si Andra sekarang. Andra sedikit tidak menyadarinya jika selama ini menjauh dari sahabat-sahabatnya, dari wanita pujaannya. Hari-harinya hanya ia habiskan dengan Malik. Ada apa dengan Andra? Faisal, Dion, dan Adit sedang duduk bertiga ketika baru sampai sekolah. Mereka dengan serius membicarakan Andra yang sekarang mulai berubah. Apa si Andra itu kena hipnotis si Malik ya? Dion memberikan kesimpulan. Ngaco lu. Mana mungkin si Malik bisa hipnotis? Cuma lu pada sadar gak sih kalau ada yang aneh dari si Malik? Adit kali ini membantah ucapan Dion.
Benar, gue setuju sama lu, Dit. Sosoknya itu misterius. Faisal mengangguk, sepaham dengan Adit. Misterius gimana? Dian masih belum sepaham. Lu perhatiin deh, kulit si Malik putih sekali, beda seperti kulit manusia pada umumnya. Terus, lu pernah lihat dia makan gak? Enggak kan? Maksud lu, dia setan? Dian asal menjawab, entahlah dia apa. Yang pasti gue ngerasa dia itu aneh. Adit kembali memperjelas. Benar, Dit. Yang bikin aneh lagi, dia selalu ngilang tiba-tiba di saat ada azan. Dia juga tidak pernah kan ikut sholat ke musola. Faisal memperkuat kecurigaan si Adit. Mungkin dia non-muslim kali. Dion masih mencairkan suasana. Ya tidak harus ngilang tiba-tiba juga kan. Faisal sedikit emosi kali ini. Iya juga sih, kurang dimasuk akal. Entahlah, makhluk apa itu si Malik. Yang pasti kita harus buat Andra sadar. Atau setidaknya, kita buat si Andra supaya jangan dekat-dekat si Malik lagi. Nah, itu sekarang tugas kita. Tidak gampang misahin si Malik sama si Andra yang sudah mulai dekat itu, kata Adit kemudian pindah ke kursi miliknya. Sementara murid-murid yang lain satu persatu mulai berdatangan. Andra datang bersama Malik. Kali ini mata Faisal benar-benar jelas melihat cahaya berwarna biru dari kedua bola mata milik Malik. Apakah mata Faisal mulai kacau? Tidak, matanya masih sehat. Tapi apakah hanya dirinya saja yang melihat cahaya itu dari mata Malik? Pikirannya mulai tidak tenang. Rasa takut juga mulai menyelimutinya. Namun ia berusaha melawan. Yang terpenting adalah si Andra. Ya, Andra harus tahu siapa Malik. Meskipun Faisal sendiri tidak tahu makhluk apa sebenarnya Malik itu, tapi Faisal yakin Malik punya niat buruk mendekati si Andra. Langit di atas sana nampaknya mulai gelap. Sebentar lagi akan turun hujan. Satu persatu murid-murid SMA Nusa Indah mulai meninggalkan pekarangan sekolah. Andra benar-benar dibuat nyaman ketika berada di samping Malik. Ia sendiri tidak sadar jika saat ini hubungannya begitu dekat dengan Malik. Bukan seperti sepasang sahabat lelaki, tapi ini sudah melebihi batas. Mereka memang belum melakukan apapun yang diharamkan oleh semua agama. Meski Andra atau Malik tidak melukiskannya lewat sebuah ungkapan, kenyataannya di antara mereka memang ada sesuatu yang mereka pendam dalam hati. Saat ini Andra tidur di pangkuan Malik di sebuah bukit terpencil yang jauh dari suara bising kendaraan. Suasana hening sepi, anginnya berhembus dengan pelan dan teratur. Yang terdengar hanya suara jangkrik dan helaan nafas mereka. Kedua pasang mata mereka semuanya tertuju pada bulan. Mungkinkah di sana ada kehidupan? Mungkinkah kehidupan di sana lebih indah daripada di bumi? Andra mulai memainkan kata dalam hatinya. Ia memang diperlakukan seperti seorang pangeran oleh Malik. Apakah itu yang membuat Andra menjadi nyaman? Bukankah ia tidak suka diperhatikan, dipedulikan, atau dilakukan dengan manja? Jika ia mau, ia sudah bisa mendapatkannya lewat Fatan, pria yang dari kecil selalu ada untuk dirinya, pria yang selalu membelanya. Ketika Andra kecil menangis karena kejahilan teman-temannya, logika Andra memang lumpuh seketika ketika berada di samping Malik. Tubuh lu dingin amat sih, Andra bersuara dengan pelan. Mungkin ini ulah angin malam.
Malik tidak menatap Andra. Pandangannya tetap tertuju pada bulan yang malam ini membentuk bulat dengan sangat utuh. Bukannya dari pertama gue kenal lu, kulit lo dingin seperti mayat. Malik menatap Andra yang berada di pangkuannya. Kali ini Andra sangat jelas melihat cahaya biru dari kedua bola mata pria yang memberikan kenyamanan padanya. Kalau gue mayat, Malik meneruskan kata-katanya. Andra hanya tertawa. Malik sangat suka melihat Andra tertawa. Malam semakin larut. Andra memutuskan untuk mengajak Malik untuk pulang. Andra langsung naik di atas punggung Malik dan melingkarkan tangannya ke leher pria berkulit dingin itu. Malik langsung berlari dengan cepat, membawa si Andra. Andra sendiri tidak menyadari keadaan ini. Bagi Andra itu adalah salah satu kelebihan seorang Malik Samiyan. Andra percaya Malik mempunyai ilmu tenaga dalam yang bisa membuat larinya lebih cepat. Bahkan ia juga bisa mempelajarinya jika dengan tekun dan serius. Mungkinkah di dunia ini ada ilmu yang bisa menjadikan seorang anak manusia bisa berlari dengan cepat? Fathan sudah kembali ke rumah. Fathan duduk menyalakan TV. Dari tadi ia hanya menekan tombol remote TV saja. Pikirannya memang kalut. Di pikirannya masih tentang Andra. Tidak terasa hanya beberapa hari lagi ia tinggal di rumah Andra. Sebentar lagi ibunya akan pulang dan tugasnya berakhir. Ia tidak bisa lagi melihat wajah Andra ketika baru melek, atau tidak lagi bisa membuatkan sarapan dan segelas susu untuknya. Separah itukah perasaan Fathan pada Andra? Dari mana? Fathan melihat ke arah Andra yang baru saja masuk ke dalam dengan mengendap. Langkahnya sudah persis seperti maling yang ada di TV. Saya dari rumah Faisal, jawab Andra yang masih menggunakan seragam sekolah. Jangan bohong. Ya kenapa kalau bohong? Tidak masalah juga kan? Andra mulai berani membentak si Fathan. Kamu jalan sama Malik kan? Kalau iya kenapa? Sudahlah, lu itu cuma ditugasi sama ibu buat ngurus dan nemeni gue di sini kan? Bukan ngatur semua gerak-gerik gue. Kakak punya tanggung jawab selama ibu kamu tidak ada, Andra. Kalau kamu kenapa-kenapa, kakak yang kena marah sama ibu. Ya elah, gue gak bakal kenapa-kenapa kali. Gue udah gede, sudah bisa jaga diri gue sendiri. Sampai kapan sih kakak menganggap gue anak kecil terus? Kamu beda. Semenjak kenal anak baru itu kamu berubah, Andra. Sering pulang sore, tidak pernah makan di rumah. Ini tidak ada hubungannya sama Malik. Memang gue begini. Sudah, gue malas berdebat. Gue capek. Andra, tunggu. Andra tidak menggubris teriakan si Fathan. Hatinya mulai retak melihat sikap adik kecilnya saat ini. Semakin hari Fathan tidak mengenali adik kecilnya itu. Hatinya retak bukan karena ia adu mulut dengan Andra. Bukan, ia sudah biasa adu mulut dengan Andra. Esok harinya, Andra tidak berangkat ke sekolah bersama Malik. Maksud kalian apa sih? Malik sakit. Dia hari ini tidak masuk sekolah. Wajar kan kalau gue jenguk teman sebagus sendiri? Suara Andra terdengar sangat keras. Walau di kelas, kini hanya ada Faisal, Adit dan Dion. Andra langsung meninggalkan ketiga sahabatnya. Sementara Faisal, Adit dan Dion tidak habis pikir melihat perubahan Andra yang semakin hari semakin tidak wajar. Mereka tidak mau membiarkan hal ini terus berlanjut. Mereka harus mencari tahu siapa Malik. Ketiga murid kelas 10A itu langsung meminta bantuan Fathan untuk menyelesaikan masalah ini.
Mereka tidak mau gegabah. Apalagi mereka tahu Malik bukan manusia biasa. Dan mereka harus tahu siapa sebenarnya Malik Saiman. Kali ini mereka sudah bertemu dengan Fatan. Untunglah Fatan belum pulang dan masih berada di sekolah. Terus, kalau tidak ada yang tahu di mana rumah Malik, kita cari kemana? Tanya si Fatan setelah mendengar rencana 3 adik kelasnya. Iya juga sih kak, kami juga tidak pernah menanyakan alamat rumah Malik, karena Malik memang tidak dekat dengan kami. Di kelas ia hanya dekat dengan Andra. Adit mulai bingung sambil menggaruk kepalanya. Pak Koko. Faisal menemukan titik terang, lalu meneruskan ucapannya. Kita tanya sama Pak Koko. Pasti dia tahu alamat rumah Malik. Pokoknya sekarang juga kita harus cari tahu tentang Malik. Tapi kakak gak yakin kalau Pak Koko gitu aja ngasih alamat anak baru itu. Kalian tahu sendiri kan Pak Koko seperti apa. Ucapan Fatan barusan membuat Dion berpikir kali ini. Bilang saja kalau Malik ulang tahun, kita mau ngasih kejutan ke rumahnya. Tidak mungkin juga kan Pak Koko memperhatikan tanggal lahir Malik. Jadi dia tidak bakalan tahu kalau kita sedang berbohong. Saran yang tepat dari Dion, dan langsung disambut hangat oleh Adit, Faisal dan Fatan. Saat itu juga, mereka langsung menemui Pak Koko. Ternyata tidak mudah begitu saja mendapatkan alamat rumah Malik dari Pak Koko. Mereka harus menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Koko. Setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka langsung menuju alamat itu. Fathan dan Faisal membawa motor masing-masing, sedangkan Dian berboncengan dengan Adit. Mereka terus menggegas sepeda motornya agar cepat menuju alamat itu. Ketiga motor itu berhenti di sebuah perkampungan yang kecil. Tidak banyak rumah yang ada di kampung ini, hanya hitungan jari saja. Benar Dit, ini alamatnya, kata Fatan yang baru melepas helm berwarna coklatnya. Benar kok kak, KP Keramat Asi, RT 12, RW 9, Kecamatan Sesajen. Adit membacakan ulang alamat yang sudah ia simpan di ponselnya. Nama kampungnya serem sekali sih Dit, kata Dion yang masih di atas motor Adit. Ya sudah, lu turun, perintah Adit. Motor kita aman di sini. Aman, tenang saja. Seorang pria berpakaian hansip yang menjawab kata-kata Faisal barusan. Tentu mereka dibuat heran dan kaget oleh kehadirannya yang secara mendadak. Kaget ya? Maaf, saya Karno, petugas keamanan di kampung Keramat Asi. Pria itu mengenalkan dirinya sambil bersalaman pada 4 anak yang masih memakai seragam sekolah. Jadi ini benar Pak, kampung Keramat Asi. Dia memastikan kembali, kali ini pada sang penghuni kampung ini. Oh iya benar Dek. Maaf, adik-adik ini dari mana dan mau kemana ya? Pak Karno mulai heran dengan kedatangan mereka. Lalu Fatan mendekat ke arah Pak Karno dan menjelaskan tujuan mereka kemari. Maaf sebelumnya Pak, kami mau ke rumah teman kami Pak. Katanya tinggal di kampung ini, namanya Malik. Kalau nggak salah nama lengkapnya Malik Samian. Malik? Pak Karno terasa asing menyebut nama Malik. Iya Pak, Malik yang matanya. Dian tidak meneruskan ucapannya karena Adit sudah mencubit keras perutnya. Bapak tahu di mana rumahnya, dan kalau bisa saya minta tolong antarkan kami ke sana Pak. Fatan kembali bicara pada Pak Karno. Maaf adik-adik sekalian, setahu Bapak,
Di sini itu tidak ada yang namanya Malik. Bapak hafal benar anak-anak seusia kalian yang masih sekolah SMA. Ada juga Sueb, Muklis, Ijong, Dodo, Ma'ruf, dan Kipli. Pak Karno menyebutkan nama anak-anak kampung yang ia kenal. Tapi ini benar kan alamat yang kami cari? Tanya Dion heran pada Pak Karno. Iya benar, Dek. Ini memang kampung Keramat Asih. Tapi tidak ada anak yang bernama Malik di sini. Pak Karno kembali menegaskan. Coba Bapak ingat-ingat lagi. Soalnya teman kami itu baru pindah ke Jakarta sepertinya, kata Adit. Tunggu, memang ada warga baru yang baru pindah kemari, tapi seorang ibu tua dan tidak punya anak yang seusia adik-adik. Pak Karno memberikan harapan baru pada keempat murid SMA Nusa Indah itu. Ya sudah, Bapak bisa antarkan kami ke sana. Fatan sepertinya mulai tidak sabar. Dan tanpa basa-basi lagi, Pak Karno mulai mengantarkan keempat anak itu. Pak Karno langsung naik ke motor Fatan. Dan sampailah mereka di hadapan sebuah rumah tua. Rumah yang paling terpencil dari rumah lainnya. Di hadapannya sebuah lapangan kosong. Samping, kiri, kanan, dan belakang sepertinya ladang kelapa sawit. Pak Karno turun disusul oleh Fatan, Dion, Adit, dan juga Faisal. Lalu Pak Karno mulai mengetuk pintu rumah tua itu. Dan keluarlah seorang perempuan yang kira-kira berusia 40 tahun lebih. Namun perempuan itu terlihat sangat menjaga penampilannya, walau berada di sebuah kampung terpencil. Pak Karno, ada apa Pak? Kata perempuan itu keheranan melihat Pak Karno datang bersama 4 anak sekolah. Maaf sore-sore begini mengganggu Bu Nia. Saya mau mengantarkan anak-anak ini. Pak Karno lalu mempersilahkan Fatan dan adik kelasnya itu agar langsung mengatakan maksud kedatangannya kepada perempuan yang dipanggil Nia itu. Fatan bersama adik kelasnya sepertinya harus menelan kekecewaan ketika Ibu Nia mengatakan ia hanya seorang diri menghuni rumah itu. Pak Karno memang tahu Bu Nia adalah seorang janda yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Alasan Bu Nia pindah ke kampung itu karena ia ingin melupakan suaminya, karena ia masih selalu teringat akan sosok suaminya jika masih mendiami rumahnya yang lama. Ibu yakin ya mungkin ada keponakan, cucu atau saudara ibu yang sekolah di SMA Nusa Indah? Adit kembali memastikan sebelum pergi meninggalkan rumah tua itu. Adik-adik ini saya sudah bilang 3 kali loh. Ibu Nia sepertinya mulai terusik dengan anak-anak itu. Ya sudah Bu, mungkin kami salah alamat. Maaf ya Bu sudah mengganggu Ibu. Fatan langsung pamitan pada Ibu Nia dan meninggalkan rumah tua itu, meninggalkan kampung Keramat Asih yang terasa sangat mencekam, bahkan membuat bulu kuduk berdiri. Mereka harus pulang dengan kekecewaan. Tidak ada satupun informasi yang mereka dapat tentang si Malik. Mungkinkah Pak Koko membohongi mereka dengan mengirimkan alamat yang palsu? Atau Pak Koko salah melihat alamat Malik? Entahlah, semua masih dugaan jika mereka belum menanyakan langsung pada Pak Koko. Si Malik, anak lelaki yang selalu dipandang aneh oleh lingkungan sekitarku dan juga lingkungan sekolah. Padahal aku juga hanya seorang anak manusia, sama dengan mereka. Ketika kecil aku diasingkan oleh warga. Sempat aku tidak mau sekolah karena aku diledek oleh teman-temanku. Katanya mataku mengeluarkan cahaya seperti hantu. Bahkan di antara mereka sering mengatakan aku makhluk jadi-jadian
Di saat anak seusiaku bermain bola di luar sana, tertawa bersama teman-temannya, aku hanya mengurung seorang diri di kamar, menghabiskan hari-hari yang seharusnya menjadi masa indah hanya di rumah. Seiring berjalannya waktu, aku mulai tumbuh dewasa. Saat itulah ibu mulai membebaskan aku bepergian keluar, menikmati keindahan alam semesta. Dan saat itu juga, ibu dan Kak Atar mulai mengajariku kegiatan yang mereka lakukan dari dulu. Semula aku menolak karena kegiatan itu menurutku menjijikan, aneh, dan membuat keruh pandanganku. Tapi jika aku menolaknya, Kak Atar dan ibu akan sangat murka padaku. Terpaksa aku menurut, menyatu dengan mereka, melakukan kegiatan aneh. Dan aku tahu sekarang, itu adalah sebuah ritual yang diturunkan nenek moyang ibu. Kata ibu seharusnya, aku harus bangga dilahirkan dari rahim seorang wanita pilihan yang dipercaya untuk meneruskan ritual itu. Ritual itu akan menjadikan seorang anak manusia berbeda dari yang lainnya, akan lebih kuat, kebal, dan abadi hingga dunia ini musnah. Mungkinkah? Semula aku tidak bisa melakukan ritual itu. Bayangkan saja, aku harus meminum darah ayam hitam yang dicampur dengan darah manusia. Bukan hanya itu, aku kadang memakan bubuk kopi, bunga melati, kemenyan, dan masih banyak lagi yang berbentuk aneh. Aku tersiksa, tapi didikan ibu tidak menjadikan aku seorang anak yang cengeng. Toh sekarang aku sudah terbiasa melakukan ritual itu. Bahkan badanku akan terasa lemah jika tidak melakukan ritual itu. Energi yang ada di tubuhku seakan terkuras habis jika aku tidak melakukan ritual yang semula kuanggap aneh. Zangkung, itulah nama ritual yang setiap malam kliwon aku lakukan. Zangkung sendiri artinya tinggi. Tidak bisa dipungkiri, tubuhku memang terasa lebih kuat jika aku melakukan ritual itu. Aku seperti memiliki kekuatan, dan cahaya biru yang ada di dua bola mataku itu menandakan aku telah menyatu dengan ritual Zangkung. Ketika usiaku genap memasuki angka 17 tahun, ibu memberikan aku sebuah cincin yang warnanya sama dengan cahaya yang mendiami kedua bola mataku. Bentuknya sama seperti yang dipakai oleh Kak Atar. Aku semakin hidup dan mahir dalam ritual Zangkung. Terkadang aku yang bertugas mencari darah anak manusia keluar. Aku anak yang tidak mau repot. Aku lebih memilih darah bayi untuk aku teguk dibanding darah orang dewasa. Setidaknya aku tidak perlu mengeluarkan tenagaku ini secara percuma untuk melawan manusia. Tapi sore itu, untuk pertama kalinya, aku tergoda untuk meneguk darah dewasa. Di suatu desa yang baru kami tinggali beberapa hari, aku mencium wangi sesuatu yang belum pernah aku temui. Ya, itu adalah darah anak manusia yang terlahir pada malam satu suro. Kata ibu, darah itu adalah raja dari segala darah. Darah itu bisa membuat keabadian yang benar-benar abadi. Kekuatan yang benar-benar kekuatan. Aku langsung menuju dari mana wangi darah itu berasal. Aku mematung seketika ketika tahu dari mana wangi darah itu berasal. Kukira pemilik darah yang banyak dicari penganut ritual Zangkung itu seorang kesatria hebat atau seorang putri yang cantik jelita. Namun pikiranku itu ternyata salah. Pemilik darah itu seorang anak lelaki seusiaku.
yang sepertinya tengah mengikuti pengukuhan pramuka. Tiba-tiba niatku terpadam saat itu juga, ketika aku menatap mata sipit anak lelaki itu. Niatku yang ingin meneguk darahnya hilang seketika. Aku malah mengobati luka anak lelaki itu, luka yang membuatnya meneteskan darah yang sudah lama diburu oleh keluargaku ataupun penganut ritual Zanggung lainnya. Ibu dan Kak Atar marah padaku ketika meloloskan begitu saja manusia, pemilik darah malam 1 suro itu. Kami memang tengah mencari 3 tumbal untuk kami teguk darahnya. 2 diantaranya anak perempuan dan 1 anak lelaki. Kak Atar sudah memutuskan anak lelaki yang akan menjadi tumbal adalah anak pemilik darah malam 1 suro itu. Kak Atar menugaskan aku mencari kembali anak itu dan menjadikan tumbal untuk disajikan dalam ritual Zanggung. Tapi malam itu menjadi malam yang buruk. Lagi-lagi keberadaan kami tidak disukai oleh manusia yang merasa dirinya suci dan membakar rumah kami. Untung kami sudah keluar terlebih dahulu. Aku tidak perlu heran. Sudah biasa kami dianggap musuh dan berbahaya bagi mereka. Aku telah menemukan lelaki pemilik darah malam 1 suro itu. Kak Atar langsung menugaskan aku untuk membawa anak itu di hadapannya secara halus. Aku benar-benar menyatu dengan lingkungannya. Tapi aku harus ingat kata Kak Atar. Aku tidak boleh membuatnya curiga, apalagi merasa takut dengan kehadiranku. Emosi dan amarahnya bisa saja merubah rasa darah yang ada di tubuh anak itu. Dan aku berhasil mendekati anak itu dengan halus. Ia tidak merasakan sesuatu yang ganjil pada aku. Di saat teman-temannya menjauhiku karena keanehan yang aku miliki. Ya, anak itu bernama Andra Al-Fatah. Ia berbeda dari yang lain. Apa mungkin karena ia manusia langka yang terlahir pada malam 1 suro? Tapi sepertinya sekarang aku tidak lagi menginginkan darahnya, melainkan bisa berada di dekatnya. Aku sudah bahagia, walaupun aku merasakan ada perasaan yang aneh jika aku bersama anak itu. Atar belum pernah melihat raut adiknya seperti ini. Amarah yang membakar hatinya sepertinya mampu merubah raut wajah Malik. Halimah tidak kalah heran melihat anak bungsunya yang tidak seperti biasa. "Kenapa, Malik?" tanya Atar dengan herannya. Kakak jujur saja, darah yang semalam kita minum ketika melakukan ritual itu darah Dania kan?" Amarah Malik memecah dengan mengepalkan tangan kanannya, lalu dihantamkan di atas meja besar yang di atasnya ada beberapa sesajen. Ya, Dania meninggal dunia dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Dania siapa? Jangan pura-pura bodoh. Dania salah satu murid di sekolahku. Ya, mungkin. Atar bersuara dengan datar. Mungkin. Kakak kenapa memilih dia sebagai tumbal? Sejak kapan kamu memilih orang untuk dijadikan tumbal, Malik? Kakak tahu dia adalah wanita yang disayangi Andra. Andra, pemilik darah malam 1 suro itu. Pantas aroma tubuhnya tercium berbeda. Pasti air liur anak lelaki itu telah menyatu dengannya. Malik terdiam. Apakah benar yang dikatakan kakaknya? Berarti Andra sudah melakukan ciuman dengan Dania. Sehebat inikah manusia yang terlahir pada malam 1 suro? Tapi tidak harus menjadikannya tumbal, Kak. Cukup, Malik. Halimah mulai geram
mendengar pertengkaran kedua anaknya itu. "Kakakmu tidak salah. Anak gadis itu sudah sepantasnya menjadi tumbal. Bukankah semalam kau sangat menikmati kesegaran darah itu? Sekarang entengnya kau menyalahkan Atar. Ibu heran, semenjak kau sekolah di sana, kau berubah. Ingat Malik, kita memang manusia, tapi kita berbeda dengan mereka. Dan ingat, apa tujuan kamu sekolah ke sana? Mendekati anak itu, membawa Andra untuk dijadikan tumbal ampuh ritual kita. Tapi sampai sekarang, mana? Kau tidak juga membawa Andra kemari. Apa harus ibu dan kakakmu yang turun untuk membawa Andra kemari?" Mata coklat Halimah menyala karena terbakar emosi. Tidak boleh. Andra tidak boleh dijadikan tumbal dalam ritual kita. Dia tidak tahu apa-apa. Apa-apaan kau, Malik? Atar menunjuk adiknya. Malik hanya tertunduk. Ia merasa heran dengan dirinya. Bukankah memang benar ucapan ibu? Jika selama ini Malik tidak pernah mempunyai belas kasih pada manusia yang akan ia jadikan tumbal. Tapi kenapa kali ini Malik seperti ini? Mempertahankan si Andra agar tidak dijadikan tumbal ke dalam ritual Zangkung. Namanya ritual Zangkung. Menurut kepercayaan sebagian orang, siapapun yang melakukan ritual tersebut, ia akan panjang umur, awet muda, tubuhnya akan kebal, dan sangat akan kuat. Memang setiap mereka akan melakukan ritual itu. Terlebih dahulu mereka akan mencari tumbal untuk diminum darahnya. Itulah cara iblis memberdaya manusia. Tiba-tiba Faisal membuyarkan lamunan Fatan yang teringat percakapannya semalam tadi dengan sang kakek. Mereka memang sudah mengubur cincin itu di halaman sekolah. Semoga dengan cincin itu terkubur oleh tanah, tidak ada sesuatu buruk menimpa mereka. Fatan turun dari motornya. Begitupun dengan Dion dan Faisal, yang kemudian Zidan ikut turun dari motor gedenya. Kali ini Zidan dibuat penasaran, sehingga ia mau ikut bersama Fatan dan kedua adik kelasnya itu. Sementara Adit sengaja mengalihkan Andra agar mau ikut dengannya menonton, jaga-jaga supaya Andra tidak menemui Malik dan mengacaukan rencana yang sudah tersusun rapi. Faisal menunjuk sebuah rumah yang berdinding bilah kayu yang sudah dianyam bambu. Semenjak mereka mendapatkan cincin yang biasa Malik pakai, sesuatu yang beda dari biasanya memang sudah terlihat dari diri Malik. Jika biasanya ia pulang entah dengan apa karena tidak ada yang melihatnya, kali ini mereka bisa melihat dengan jelas. Untuk pertama kalinya Malik naik angkutan umum. Fathan langsung curiga. Ucapan kakak semalam bukan omong kosong. Mereka mengikuti Malik diam-diam dari belakang, dan Malik turun di suatu jalan kosong, kemudian berjalan kaki sepanjang 2 km. Nampak terlihat sosok Malik yang biasanya terlihat kuat, kali ini berdiam sesaat untuk mengusir rasa lelahnya atau sekedar menghapus keringatnya karena berjalan kaki. Kini Malik sudah masuk ke dalam rumah tua itu. Mereka yang kali ini tidak mungkin salah lagi. Fathan dan Faisal bertugas untuk mengintip keadaan di dalam rumah tua itu. Bukankah rumah itu hanya terbuat dari anyaman bambu? Bahkan terlihat ada beberapa dinding yang mulai rusak, sehingga Fathan dan Faisal bisa leluasa melihat keadaan di dalam. Faisal memekik pelan. Zidan melipatkan kedua tangannya. Kemudian Fathan dan Faisal mulai mengendap rumah tua itu. Ibu tidak mau tahu. Secepatnya kamu harus bawa Andra ke sini, Malik. Tapi Bu, tapi apa lagi? Keberadaan kita di sini
sudah tercium oleh beberapa warga yang mulai curiga pada kita. Sebelum kita pindah, kita harus dapatkan Andra dan satu anak perempuan untuk persembahan ritual Zanggung. Kamu mau nenek moyang kamu murka? Malik tidak bisa menjadikan Andra tumbal, Bu. Persetan dengan semua alasanmu. Pokoknya secepatnya kamu harus bawa Andra, atau ibu sendiri yang akan membawanya kemari. Mengerti kau? Fathan dan Faisal masih mematung mendengar percakapan Malik dan seorang perempuan yang dipanggil Malik dengan sebutan ibu. Lidah mereka terasa keluh untuk berucap. Faisal dari tadi sudah dibuat takut mendengar percakapan ibu dan anak itu. Kecurigaan mereka ternyata benar. Ternyata benar kecurigaan mereka. Malik bukan manusia biasa. Dan sudah terbukti, Malik menganut ilmu hitam, aliran sesat. Bahkan ia dan ibunya berniat menjadikan Andra sebagai tumbal. Ini tidak boleh dibiarkan. Andra harus tahu yang sebenarnya tentang Malik. Mereka juga harus cepat bergerak untuk menghadapi Malik dan juga ibunya. Andra terdiam ketika melihat Adit yang bicara lewat telepon secara bersembunyi-sembunyi. Tidak biasanya Adit seperti ini. Tidak biasanya juga mereka jalan berdua. Biasanya mereka selalu berempat. Keempat sahabatnya itu memang sangat akrab. Walau beberapa bulan saja pertemanan itu terjalin. Dra, selama ini dia itu memberdaya lu, Dra. Ada nada marah yang terdengar dari suara Faisal. Terus gue harus gimana sekarang, Sal? Gue takut. Lo gak usah takut, ada kakak. Ada kami di sini yang akan jaga kamu. Suara Fathan membuat Andra merenung. Lebih lama dari biasanya. Ia sama sekali tidak menyangka Malik yang selama ini ia bela. Ia sanjung-sanjung. Ternyata tidak beda dari seorang iblis. Bahkan berniat menjadikannya untuk tumbal. Rasa bersalah mulai menyelimuti si Andra. Tapi ia tidak bisa banyak berkata lagi. Apa kita sekarang serang saja rumah itu, Tan? Zidan memberi saran. Jangan. Itu sudah diatur sama kakek. Kakek yang akan menemui salah satu ulama yang tidak jauh dari rumah Malik yang ditinggali. Dalam masalah ini, kita tidak boleh gegabah. Yang kita hadapi ini bukan sembarangan manusia. Terus, kita bersikap biasa saja. Kemudian Fathan mendekat kepada Andra. Terutama kamu, Andra. Kamu bersikap biasa sama Malik. Jangan sampai Malik curiga kalau kita sudah tahu siapa dia. Tapi, tenang saja. Malik sekarang sama dengan kita. Tidak ada kekuatan lagi dari tubuhnya. Cincin batu akik adalah sumber kekuatan itu. Dan cincin itu sudah berhasil kami dapatkan. Rasa nyaman yang dulu selalu diberikan oleh Malik kini hilang seketika. Yang ada dalam perasaannya takut, kesal, dan perasaan menyesal karena pernah sangat dekat dengan anak bermata biru itu. Kemana logikanya dulu? Bukankah ia juga merasakan keanehan dalam diri Malik? Tapi semua itu sudah terlambat untuk disesali. Ingin rasanya Andra mendaratkan tangan yang sudah dari tadi dikepal di wajah si Malik. Tapi lagi dan lagi, ucapan Fathan semalam mampu menahan niatnya. Harus bersikap biasa, katanya dalam hati. Tapi Andra memang bukan seorang yang pandai menahan emosinya. Andra, kok diam saja? Andra menoleh ke arah Malik yang dari tadi mengikutinya di setiap sudut sekolah. Kali ini ia memberanikan diri untuk menatap wajahnya. Oh, gak apa-apa kok. Gue cuma lagi tidak enak badan. Mungkin gue masih perlu istirahat. Oh gitu. Lu kenapa sih akhir-akhir ini jarang masuk?
Andra berusaha mengobrol seperti biasa. Ada masalah keluarga, Andra. Andra mengangguk. Kemudian Malik berlaru dari Andra tanpa sepatah kata pun. Kali ini Andra bernafas lega. Ia memang sangat ketakutan. Betapa tidak, Malik tengah mengincarnya untuk dijadikan tumbal. Ia jadi teringat atas kematian Dania Bilqis, gadis pujaan hatinya. Bukankah Dania meninggal dengan cara yang tidak wajar? Andra langsung berpikir, jika Malik ada sangkut pautnya dengan kematian Dania, dan jika itu benar, Andra tidak akan memaafkannya. Tidak ada kata ampun lagi bagi seorang Malik Samian. Ia tidak peduli siapa si Malik. Mau kemana lagi? Sudah, kalau mau bicara di sini sepi. Fatan mulai protes ketika Malik mengajaknya sedikit jauh dari sekolah. Di sini tidak mungkin ada yang mendengar. Mau ngomong apa? Lanjut Fatan kemudian. Minta tolong. Buat apa gue nolongin manusia sesat seperti lo? Tolong Fatan, biar gue yang bicara langsung sama dia. Lu tahu gue gak mungkin jadiin Andra tumbal buat ritual gue. Tidak mungkin. Semua yang keluar dari mulut lu, gue tidak percaya. Kali ini gue serius, Tan. Jika gue berniat jadiin Andra sebagai tumbal, sudah dari dulu, Tan. Tapi gue tidak bisa. Karena apa? Gue juga sayang sama dia. Gue tidak mungkin nyakitin dia. Sepulang sekolah, Malik mengajak Andra ke bukit yang sudah lama tidak mereka kunjungi. Dari tadi Andra hanya diam, tidak bicara sepatah kata pun. Begitupun dengan Malik. Andra sebenarnya menolak ketika Malik mengajaknya untuk pergi. Tapi Andra tidak mau kalau Malik curiga dan tahu jika dirinya sudah tahu semuanya. Lagi pula rasa takutnya hilang karena Fatan dan Zidan serta ketiga temannya itu diam-diam sedang mengintai mereka. Andra sangat takut sebenarnya jika sampai Malik nekat mendorong tubuhnya dari atas bukit sampai ke bawah sana. Andra, gue mau bilang sesuatu. Tubuh Andra mulai gemetar. Ia merasa ketakutan. Gue mau jujur sama lo. Sebenarnya mau jadiin gue tumbal. Ya, Andra nekat mengatakan itu. Tentu saja membuat Malik lebih tajam menatap dirinya. Nafasnya kini lebih kencang. Padahal bukan itu yang ingin dikatakan oleh Malik padanya. Melainkan Malik ingin mengatakan perasaannya. Perasaan cinta yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Kenapa? Kaget. Gue mau nanya deh sama lu. Apa ketika lu deketin gue, buat nyaman gue, mengalihkan dunia gue hanya buat lu? Apa semua itu lu lakukan dengan cara ilmu hitam lu? Dengan ilmu sesat lu? Tidak, Ndra. Gue tidak memakai cara apapun. Demi Tuhan. Jangan bawa nama Tuhan. Lu itu tidak percaya adanya Tuhan. Kalau lu percaya Tuhan, lu tidak akan melakukan ritual sesat itu. Pantas selama ini gue merasa ada yang tidak beres sama lu. Gue bisa jelasin tentang ritual itu, Ndra. Jelasin apa? Mengincar gue buat dijadikan tumbal. Lu tidak tahu, Ndra, betapa terisaknya gue harus melakukan ritual itu. Ritual yang gue sendiri awalnya menolak. Ritual yang membuat gue berbeda dari yang lainnya. Kalau gue memang berniat jadiin lu itu tumbal, mungkin sudah dari dulu. Gue sayang sama lu, Ndra. Gue tidak peduli lo seorang cowok. Yang pasti hati gue merasa teduh saat gue bersama lu. Cinta memang benar-benar manusia iblis lo. Bukan cuma itu, lo juga gila. Sementara itu Fatan, Zidan, dan ketiga adik kelasnya
masih memperhatikan percakapan Malik dan Andra. Tiba-tiba ponsel milik Zidan bergetar. Zidan langsung mengangkat panggilan itu. "Halo, kenapa?" "Zidan, tolong gue diculik sama orang misterius, dan gue dikurung di kamar di sebelah rumah tua. Gue takut, Dan. Orang itu mau bunuh gue. Lu cepat kesini, Dan." Suara Ajeng terdengar sangat pelan dan seperti orang ketakutan. Tidak salah lagi, Ajeng dikurung di rumah tua itu. Tapi siapa yang mengurungnya? Sedangkan Malik saat ini bersama Andra. Rasa cemas dan takut kehilangan gadis yang masih sampai detik ini sebenarnya masih mendiami hati Zidan. Zidan dan yang lain memutuskan untuk menghampiri Malik. Zidan dan yang lainnya memutuskan untuk menghampiri Malik yang sedang bersama Andra. Sebelum terlambat, sebelum ada tumbal selanjutnya. Malik sangat terkejut dengan kehadiran Fatan, Zidan, Dian, Faisal, dan Adit. Belum sempat Malik mempertanyakan semua itu, sebuah pukulan mendarat dengan sangat kencang di wajah Malik, yang kemudian membuatnya roboh. "Lu bilang sama gue, di mana lu sembunyiin Ajeng?" Tangan Zidan mencekik leher Malik, lalu mulai melepaskan ketika Malik akan menjelaskan. "Maksud lu apa? Gue tidak tahu apa-apa." "Ah, jangan pura-pura bego, setan." Buah! Pukulan Zidan mendarat untuk kedua kalinya. Kali ini di perutnya. Andra merasa tidak tega melihat Malik diperlakukan seperti ini. Tapi tidak boleh dibiarkan. Walau itu hanya sekedar rasa kasihan, ia tidak boleh membiarkannya. Ia harus ingat bagaimana Malik memberdaya dirinya untuk menjadi tumbal ritual sesaatnya. "Ajeng cewek gue barusan nelpon kalau dia diculik sama orang misterius dan sekarang dikurung di rumah tua. Ini pasti ada kaitannya sama lu. Atar, ini pasti ulah kakak gue." Halimah, ibu Malik, terus memotong rambut Ajeng. Ajeng berteriak sampai suaranya sebentar lagi telah habis. Air matanya tidak akan mampu mengubah niat Atar dan ibunya. "Jangan, saya mohon jangan bunuh saya." "Shh, jangan takut anak manis." Halimah mendaratkan gunting tajam itu di tangan halus Ajeng. Goresan itu cukup membuat darah Ajeng menetes. Atar dengan cepat menjilat-jilat darah yang menetes. Sebuah darah nampak seperti minuman segar di mata Atar. Ajeng semakin berteriak. Tangisannya semakin menjadi. Dalam hatinya, ia sudah putus asa. "Gue tidak mau mati," batinnya berteriak. Halimah dan Atar tidak tahu di hadapan rumahnya kini sudah banyak warga yang siap menyerang dia dan anaknya. Bukan hanya warga, ada Kisah Bani Mutakin selaku pemilik salah satu pondok yang mempelajari kitab kuning, sekaligus kakek Fatan, beberapa aparat kepolisian, dan para sesepuh kampung ada di antara kerumunan warga. Kehadiran Andra, Fatan, dan yang lainnya sempat memancing emosi para warga. Bukan karena mereka, tapi karena sosok Malik ada bersama mereka. Warga sudah tahu jika Malik juga salah satu penganut ritual sesat itu, anaknya Halimah. Untunglah kemarahan warga meredam ketika salah satu sesepuh yang dibantu salah satu polisi menenangkan warga agar tidak main hakim sendiri. "Woi, keluar kau setan! Penganut ilmu sesat, harus kita basmi. Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Mendengar gemuruh suara di luar, Atar dan Halimah mulai panik. Mereka langsung melepaskan tali yang mengikat tubuh Ajeng, kemudian membawa Ajeng yang sudah lemah itu lewat pintu belakang. Kali ini mereka terlihat oleh salah satu warga, yang kemudian disusul oleh warga yang lain untuk segera menangkap
penganut aliran sesat itu. Atar langsung meninggalkan Ajeng begitu saja. Setelah dari tadi ia seret paksa. Dengan cepat Atar dan Halimah terus berlari dengan kencang. Sebagian warga sudah menyelamatkan Ajeng yang sudah tidak sadarkan diri. Tangannya masih mengeluarkan darah segar. Sementara polisi dan para warga lainnya terus berlari menangkap Halimah dan Atar. Polisi terus memberikan tembakan peringatkan ke udara agar keduanya menyerah. Namun langkah polisi dan beberapa warga terhenti karena mendapati jalan buntu. Di hadapan mereka kini hanya sebuah jurang. "Itu mereka!" teriak salah satu warga, menunjukkan jarinya ke bawah jurang. Dengan jelas beberapa polisi dan warga melihat anak dan ibu itu sudah tergeletak di bawah sana dengan bersimbah darah yang keluar dari kepala. Polisi dibantu oleh beberapa warga langsung turun menelusuri ke bawah. Sesampainya di sana, polisi dan warga sudah mendapati Halimah dan Atar memang sudah tidak bernyawa. Beberapa waktu kemudian, jasad Halimah dan Atar sudah dievakuasi dan sudah berada di dalam sebuah mobil ambulan. Kali ini mata Andra menangkap sesuatu dari mata Malik. Tidak ada lagi cahaya biru yang menghiasi bola matanya, melainkan sebuah tetesan air mata. Andra sendiri rupanya tidak sadar. Cukup lama ia menggenggam tangan Fatan yang ada di sebelahnya. Fatan hanya tersenyum, dan Andra semakin erat menggenggam tangan Fatan. Orang yang sebenarnya sangat ia rindukan, walau ia selalu ada untuknya. Mereka yang ada di sini rupanya berhasil terkecoh oleh Malik. Ya, Malik sudah tidak ada di tempat. Padahal baru saja mereka akan meninggalkan tempat ini. Polisi langsung mengejar anak itu yang berusaha lari. Selang beberapa waktu, suara tembakan terdengar dengan sangat keras. Polisi sudah membawa Malik dengan bersimbah darah. Mata Andra tercengang. Baru beberapa detik ia melihat Malik meneteskan air matanya. Tapi kali ini, tubuhnya sudah tidak bernyawa. Bekas air mata masih ada, walau matanya tertutup dengan rapat. Bercak darah segar terlihat jelas dari seragam sekolahnya. Andra menangis di pelukan Fatan, tidak peduli apapun anggapan orang-orang yang melihatnya saat ini. Fatan mengusap pelan rambut Andra. Batin Andra sebenarnya menangis, walau ia tahu Malik berniat buruk terhadapnya. Tapi tidak bisa dipungkiri, Andra memang nyaman ketika bersama si Malik. Dan semua itu kini hanya kenangan. Malik sudah tergeletak bersimbah darah. Dalam hatinya, Fatan terus beristighfar. Semoga tidak ada lagi manusia yang mempelajari ilmu yang salah. Semoga tidak ada lagi darah yang menetes dengan sia-sia. Semoga tidak ada lagi nyawa yang melayang secara percuma. Semoga dari kisah ini dapat menjadikan pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.